Nah, biar lebih jelas lagi, kita lihat apa sih makna dari jiwa itu. Apakah jiwa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Inilah pertama kali jiwa ada. Dari mana jiwa berasal? Dari sulbinya Adam dan Hawa. Berarti beda asal-usul jiwa dengan asal-usul roh. Kalau ruh dari mana? Dari Allah, ditiupkan langsung. Tadi kan kelihatan ya modelnya. Kalau jiwa dari mana? Dari sulbinya Adam dan Hawa. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Alastu birabbikum. Ya, betul engkau Tuhan kami. Berarti kita sudah menyaksikan, kami menjadi saksi. Bala syahidna. Agar di hari kiamat kita tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah atau lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tahu itulah jiwa. Kullun nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Yang mati bukan ruh, yang mati adalah jiwa. Yang mati bukan tubuh, yang mati adalah jiwa. Maka bahasanya kullun nafs, setiap jiwa. Bukan kullur ruhin, bukan setiap ruh. Bukan kullu jasadin, bukan setiap jasad. Yang mati adalah kullu nafsin, setiap jiwa. Nah, berarti beda ya, ada ruh, ada jiwa, ada tubuh atau jasad. Kita lihat lagi fenomenanya. Dalam Quran surat Az-Zumar ayat 42. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa, jadi ini pegang jiwa ya. Memegang jiwa, Allah yatawaffal anfusa, memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Yatawafa itu memegang ya. Kalau dalam bahasa kita jadi wafat, yatawafa. Jadi orang wafat itu bisa dalam keadaan mati tidur. Misalnya tadi ya, tadi malam Anda kan tidur, itu bisa wafat bisa. Ya. Kang Zen sini habis wafat, nah misalnya bisa ya. Wafat itu ya tidur ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Kita disuruh mikir Bapak Ibu sekalian, inilah bedanya tidur dan mati. Bedanya apa? Bedanya yang satu dikembalikan, satu enggak. Samanya sama-sama dipegang jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jiwanya habis dipegang dikembalikan, ya. Ada yang tidak dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, terus nanti dimasukkan ke alam barzah tadi, ya, untuk persiapan memasuki kiamah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita berpikir, jiwa itu apa sih sebenarnya? Jiwa pertama akan merasakan mati. Yang kedua, jiwa sudah ada sejak sebelum terlahir di dunia. Yang ketiga, jiwa orang yang mati dan tidur di genggaman Allah. Yang mati dan tidur, jiwanya di genggaman Allah. Yang keempat, selama di dunia, jiwa dikawal oleh ruh dan tubuh. Ruh ditiupkan oleh Allah, tubuh disiapkan oleh Allah di dunia ini. Jiwa bisa dalam kondisi sehat, sakit, kotor, dibersihkan, jahat, tenang, menyesal. Ini berbagai macam kondisi jiwa. Ya. Nah, sekarang bandingkan dengan ruh. Nih kita udah belajar kondisi jiwa seperti ini, ya. Jadi yang sehat, yang sakit ya jiwa ya. Maka ada tuh rumah sakit jiwa ya. Tidak ada rumah sakit
ruh. Begitu ya. Yang perlu ngaji itu jiwa. Ruh mah nggak perlu ngaji, ya. Ruh mah udah bersih. Cuman kita sudah terlanjur di Indonesia mengistilahkan pengajian ruhani, ya. Jadi pengajian jiwa harusnya pengajian jiwani. Begitu ya. Nah, apa itu ruh? Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Jadi kita cuma tahu sedikit, Bapak Ibu. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Jadi Allah jadikan penglihatan, pendengaran, dan hati supaya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa caranya bersyukur? Caranya kita jadilah orang-orang yang selalu terkoneksi dengan ruh yang Allah tiupkan. Yang jadi masalah kita kadang-kadang lebih terkoneksi kepada tubuh dibandingkan kepada ruh jiwa kita ini. Buktinya kita lebih mudah menikmati sesuatu yang sifatnya jasadi, tubuhi dibandingkan menikmati sesuatu yang sifatnya ruhi, kasih sayang, ya, sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Ibu-ibu di sini lebih suka kasih sayang apa kasih uang, Bu? Pak? Bapak-bapak lebih suka ngaji apa ngopi nih? Ya. Kalau lebih suka ngopi berarti masih tubuhi. Kalau ngaji berarti udah ruhi, ya. Nah, ruh itu ditiupkan oleh Allah langsung berasal dari Allah. Jadi yang sedikit ini kita gali apa sih? Bukan berarti tidak boleh menggali ruh, ya. Tapi Allah menginformasikan tentang ruh seperti apa? Oke, nah itulah ruh. Ruh ini tidak merasakan sakit, kecewa, dan mati. Karena tidak ada informasi tentang itu. Tidak pernah bermaksiat, selalu tunduk kepada Allah. Ini jelas. Yang maksiat itu adalah jiwa kita. Tidak perlu disucikan karena memang udah suci dari Allah langsung. Ya, kita yakin berasal dari Allah pasti suci. Karena berasal dari Maha Suci. Jadi ketika ruh ditiupkan, jiwa jadi aktif. Buktinya apa? Pendengaran, penglihatan, dan fuad tadi aktif. Cuman banyak orang yang tidak bersyukur. Begitu tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada sejak sebelum jiwa dan tubuh tercipta. Sudah ada dari dulu. Sudah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal Allah tiupkan. Dan memberikan nyawa kepada jiwa dan tubuh. Jadi kita dikatakan punya nyawa karena masih ada ruh di sana. Gitu ya. Iya. Sedangkan yang dicabut itu jiwa. Nah, apa bedanya jiwa dan nyawa? Ya, nanti kita lihat. Kita satu lagi biar lebih clear ya. Kita udah belajar tadi jiwa, ruh, sekarang tubuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar dan dia menciptakan jin dari nyala api. Oke ya. Nah, manusia ini banyak unsur-unsur tanahnya, ada unsur airnya juga, ada unsur apinya juga sebetulnya, ya. Cuman memang secara dominan diciptakan dari tanah. Nah, tanah sendiri di dalamnya banyak berbagai macam elemen, ya. Nah, mengenal tubuh secara sederhana, ini orang kesehatan lebih paham, ya. Namun kalau pakai bahasa struktur senioritas dengan junioritas lah begitu. Maka yang paling junior ini tubuh ini. Paling senior tadi ruh, kemudian ada jiwa, baru ada tubuh. Berasal dari unsur tanah yang juga mengandung air, api, dan angin di dalamnya. Terdiri dari jasad luar dan organ dalam. Sifatnya hanya casing bagi jiwa selama di dunia. Bisa sakit dan terluka, bisa merasakan berbagai tanda-tanda kondisi jiwa mikrokosmos dan kondisi alam makrokosmos. Kalau di alam sedang cuaca dingin, tubuhnya merasa kedinginan, nah gitu. Ya.
Kelak akan kembali ke tanah dan akan hancur lenyap. Ya. Di akhirat tubuh akan kembali dibangkitkan dengan kondisi sesuai amal masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, kita lihat diri kita. Ya, kita lihat diri kita. Nah, hari ini kita apa yang kita prioritaskan? Jiwa, ruh, tubuh. Ya. Nah, jiwa kita ini lebih akrab kepada ruh atau kepada tubuh. Kalau kita ingin sesuatu yang abadi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan nikmat, akrablah kepada ruh. Tapi kalau kita hanya memuaskan kenikmatan tubuh, maka hidup kita akan banyak diliputi dengan berbagai kegelisahan. Jiwa manusia di dunia dikawal oleh ruh dan tubuh. Ruh ditiupkan oleh Allah, ya, bersamaan dengan jiwa di sana ada tubuh juga. Nah, ruh, jiwa, tubuh. Nah, ini polanya ruh, jiwa, tubuh. Bagaimana mati itu berdasarkan pola tadi? Maka mati dan tidur fenomenanya sederhana. Tadi tidur jiwanya itu dipegang oleh siapa? Allah. Jadi jiwanya itu ketika orang tidur, ketika jiwa pergi meninggalkan ruh dan tubuh, jiwa sedang dipegang oleh Allah. Ini tidur. Tuh, itu tidur. Jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini namanya tidur. Yang di kasur siapa? Yang di kasur tubuh sama ruh. Oke, ini namanya fenomena tidur. Bagaimana kalau fenomena mati? Ketika ruh dan jiwa pergi meninggalkan tubuh, tubuh hanyalah bingkai yang akan menjadi bangkai. Nah, kalau tidur yang tadi ini, ya, tidur ini jiwanya cuma sementara perginya. Pas pagi-pagi balik lagi. Kalau mati selamanya perginya, nggak balik lagi. Kenapa? Karena yang pergi bukan hanya jiwa tapi jiwa dan ruh. Saya ulang. Mereka pergi kemana? Jiwa pergi ke alam barzah. Ruh pergi kemana? Ruh pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah itu, terserah Allah. Ya. Tubuh pergi kemana? Pergi ke kuburan. Begitu, ke dalam tanah. Oke ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, berarti kita perhatikan di sini, ya, mati sama tidur itu kan beda tipis sebetulnya. Maka orang mau tidur doanya juga seperti orang, ya, tentang kematian. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan atau atas nama Engkau ya Allah kami hidup dan kami mati. Bangun dari tidur juga baca doanya, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Ya, mati di sini maksudnya tidur. Dan kepada Engkaulah kami kembali. Nah, Bapak Ibu, ya, sekarang kan kita bisa mulai menghubung-hubungkan secara rasional. Kan tadi disuruh berpikir, ya enggak? Surat Az-Zumar 42 itu. Ya, suruh berpikir. Oh, berarti ciri-ciri orang yang bakal matinya enak, yaitu dia sudah terbiasa ketika malam tidurnya enak. Ya. Oke, nah Bapak Ibu sekarang lihat kalau malam tidurnya susah apa gampang nih? Nah, kalau yang tidurnya susah itu karena banyak mikirin dunia, tidurnya susah. Tapi kalau udah selesai urusan dunia beres, tidurnya enak. Ya, enak tidurnya. Tidurnya husnul khotimah, insya Allah matinya juga husnul khotimah. Nah, pas bangunnya, bangunnya yang sempat qiyamul lail, pas bangun malam dan lain sebagainya. Bangun dalam keadaan antusias ketika dibangkitkan. Maka namanya qiyamul lail. Itu sebagai gambaran apa? Qiyamah, hari kebangkitan. Nah, kita bangkit dalam keadaan bahagia, Bapak Ibu sekalian. Ketika bangun tidur, jangan dalam keadaan menderita, begitu ya. Tuh, oke ya. Jadi bisa jadi mukmin yang terbiasa tidur malam dengan mudah dan nyenyak, lalu bangun di sepertiga malam terakhir dengan keadaan antusias bahagia untuk mulai berjumpa dengan Allah, adalah ciri-ciri mukmin yang akan mati dengan husnul khotimah
dan dibangkitkan dengan penuh kebahagiaan karena akan berjumpa dengan Rabbnya. Baik.